Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Sahabat pecinta Al-Quran semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pendukung channel Tahsinul Quran dan Doa, kembali bertemu dengan saya Muhammad Wali Al-Khalidi pada subuh yang berbahagia ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan latihan membaca Al-Quran agar kita bisa membacanya dengan lancar dan fasih dan menghindari dari terbata-bata. Nah, untuk bisa membacanya dengan lancar dan tidak terbata-bata yaitu dengan sering latihan pelan-pelan dengan membaca sedikit demi sedikit, dengan membaca dengan irama yang pelan-pelan. Nah, dalam hal demikian, hal yang paling utama dalam kita belajar membaca Al-Quran agar lancar yaitu latihan dengan istiqamah, ya, itu dengan komitmen di setiap habis sholat subuh seperti jam 5 yang seperti biasanya setiap hari, ya. Tapi sebelumnya agar lebih fasih juga dalam membaca Al-Quran, kita juga butuh buku ataupun pedoman materi kita agar bisa membacanya dengan fasih dan bisa mengenal setiap huruf. Nah, kita menyediakan PDF ataupun e-book buku tahsin yang lengkap yang seperti ini, ada gambar-gambar bentuk lidah, bagaimana misalnya huruf dhad, ya, lidahnya bagaimana, cara bacanya bagaimana, definisinya takhruju min aqsa hafatal lisani ma'a ma yuhadhihi min ya, sampai selesai minal atrasil ulia, ya. Ini definisinya, cara bacanya dan lain sebagainya. Ini kita bagikan gratis. Nanti tinggal WA saja ke nomor kami ke 085275446954 dan semua masalah ada di dalam buku ini. Baik, sekarang mari sama-sama kita latihan membaca Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 211 juz 2 halaman 33. Kita awali dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Nah, kalau tidak nyampe maka bisa waqaf di atainahum saja, ya. Nanti diulang di sini. Misalnya nggak nyampe nafasnya segini, Ustaz, diulang. Sal bani Israila kam atainahum. Nah, waqaf di sini lalu ulang. Kam atainahum min ayatin bayyinah. Nah, seperti itu, ya, kalau tidak nyampe nafasnya. Kalau nyampe langsung, ya. Ini butuh juga untuk latihan pernafasan. Baik, kita lanjut ke depan dan fokus langsung kepada bacaan. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Kita lanjutkan latihan di halaman 34. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin menjelaskan sedikit nasihat di ayat yang kita bacakan barusan. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Dan kadang-kadang bahwa engkau benci akan sesuatu wa huwa khairul lakum, padahal itu yang terbaik buatmu. Seperti biasanya Allah berikan kepada kita ujian, Allah berikan kepada kita musibah. Kita benci terhadap ujian tersebut mungkin, kita benci terhadap musibah tersebut mungkin, kita tidak suka dengan hal demikian. Padahal kita tidak tahu wa huwa khairul lakum, itulah yang terbaik buat diri kita. Misalnya cobaan buat saya, Allah berikan ujian, walaupun ini aib ya, saya sampaikan supaya tidak terjadi pertanyaan dan tuhmah.
Allah berikan cobaan seperti Ustadz Abdul Somad, saya juga mengalami demikian, yaitu berpisah dengan istri terpaksa karena memang tidak bisa dilanjutkan setelah menikah 2 bulan. Itu memang hal yang sangat berat. Sama juga seperti Ustadz Abdul Somad, walaupun Ustadz Abdul Somad sudah memiliki 1 anak ya, karena tidak bisa dilanjutkan. Mungkin kita tidak senang dengan demikian ya. Itu pribadi saya. Mungkin kita tidak senang dengan demikian, kita harus berpisah, kita harus jauh dengan orang yang kita sudah nikahi gitu ya, harus berpisah. Jadi kita tidak senang. Padahal wa huwa khairul lakum, itu yang terbaik buat kita. Takdir Allah atas ketentuan yang telah kita pilih, atas hal yang telah kita lakukan, atas apa yang kita jalankan. Maka Allah mentakdirkan kita untuk berpisah. Kita tidak ingin, kita tidak senang. Di situ ada sakit hati, di situ ada sedih, di situ ada gundah, bisa jadi ya. Walaupun tidak semua orang mengalami demikian. Akan tetapi kita tidak senang. Wa asa an takrahu syai'an. Kadang-kadang boleh saja kita benci terhadap hal tersebut. Akan tetapi wa huwa khairul lakum. Nah, di sini kita bisa mengambil mau'izahnya, yang bahwa harus ikhlas terhadap apa yang Allah takdirkan kepada diri kita, dan harus menerimanya dengan bersyukur. Ya, apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, jangan mengatakan tidak, akan tapi syukuri terhadap apa yang telah Allah Ta'ala berikan dan bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi kadang kita benci, akan tetapi itulah yang terbaik buat kita. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan kadang-kadang engkau cinta akan sesuatu, wa huwa, dan bermula dianya sesuatu itu buruk bagimu. Banyak manusia di dunia ini cinta kepada seorang wanita misalnya, yang cinta tersebut tidak dia nikahi dalam arti kata ya. Kita cinta kepada tersebut, kita cinta kepada harta, yang harta itu tidak kita sedekahkan. Kita cinta kepada anak, yang anak kita tidak kita didik di jalan Allah. Kita cinta kepada hal demikian. Wa huwa syarrul lakum, padahal itulah yang tidak baik bagi kita ya. Jadi banyak hal yang kita benci akan lebih baik bagi kita, dan banyak hal juga yang kita cinta akan lebih itu buruk bagi kita. Maka kesimpulan dari dua alnya ayat ini, dari 2 tempat waqaf ayat ini, yang bahwa berfikir dahulu sebelum menjalankan sesuatu. Sebelum melakukan sesuatu harus kita berpikir dulu, apakah ini baik buat saya ataupun tidak. Kalau itu baik maka cintai dan laksanakan. Kalau itu tidak baik maka jangan cintai dan jangan laksanakan. Kalaupun takdir Allah menimpa kita ya, maka terima dengan ikhlas hati. Maka kedepankan akal, belakangkan hawa nafsu. Itulah yang dimaksud dari wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Maka berhati-hatilah dalam dalam menjalankan hidup ini, dan jadikan apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan sebagai motivasi dan kesabaran, terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedikit ya, ini saya terjemahkan karena banyak yang terjadi. Ini banyak nih, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Ini sangat banyak, dan ini juga sangat banyak terjadi. Baik, kita lanjutkan. Ya, mohon maaf sebentar saya jelaskan sedikit ayat ini ya. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir
وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Nah, ini kita bacakan qulil afu, afu, afu. Jadi fa-nya sukun, waw-nya sukun. Jadi dua-duanya harus agak nampak ya. Setelah itu baru kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Sadaqallahul aliyyul azim. Nah, seperti itu cara membaca Al-Quran di halaman 34 dan 33 dan 34 ya. Ya, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, bagi jamaah yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan share, semoga bermanfaat ya. Ya, jadi jangan lupa di setiap habis salat subuh yaitu jam 5 kita belajar Al-Quran 2 halaman. Bayangkan Allah Ta'ala berikan kepada kita waktu 24 jam, kalau tidak kita pergunakan sebentar yaitu 30 menit saja untuk membaca Al-Quran, maka hidup Anda sangat rugi. Wailun, wailun, wailun. Celaka, 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 dan sungguh celaka bagi orang yang mempunyai waktu tapi dia tidak membaca Al-Quran, tidak belajar membaca Al-Quran ya. Sedangkan Rasulullah diturunkan ini dan kita mengetahui semuanya berdasarkan adanya Al-Quran. Kita tidak akan tahu apa adanya sebelum kita. Kita tidak akan mengetahui apakah Rasul itu ada ataupun tidak akan mengetahui kecuali dengan adanya Al-Quran. Maka sumber pedoman utama dalam hidup adalah Al-Quran. Kita tahu adanya Allah di dalam Al-Quran, kita tahu adanya malaikat dalam Al-Quran, kita tahu adanya Nabi di dalam Al-Quran, kita tahu salat dalam Al-Quran. Semuanya sumber dasar adalah Al-Quran. Maka karena demikian, malu diri kita dengan Allah, malu diri kita dengan manusia, malu diri kita dengan alam ya, jika kita tidak bisa membaca Al-Quran padahal kita adalah sebagai seorang muslim. Saat nanti ditanya wama imamuka, waman imamuka, siapa imammu, maka bagaimana kita menjawab Al-Quran imamku. Bagaimana kita akan menjawab sedangkan membaca saja tidak bisa. Maka karena demikian jamaah semua pecinta channel Tahsinul Quran dan Doa yang dirahmati oleh Allah, ya, belajarlah membaca Al-Quran sehari 30 menit saja, tidak usah lebih ya. Nah, tidak bisa habis subuh baca siang, tidak bisa siang baca sore, tidak bisa sore baca malam, tidak bisa malam baca sepertiga malam ya. Usahakan 30 menit belajar membaca Al-Quran. Kita baca sama-sama lewat channel Tahsinul Quran dan Doa. Taib, saya rasa pada pertemuan hari ini yaitu hari Rabu, ya, pada subuh hari Rabu kita cukupkan, kita akhiri dengan wallahul muwaffiq, kita tutup dengan hamdalah dan maghfiratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.